Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Nuriani dengan NIM 129241116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Perubahan Spasial Suhu Permukaan Laut atau SPL dan Persebaran Fitoplankton di Selat Sunda berdasarkan data satelit pada bulan Juli 2022 dan 2025. Latar belakang. Suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil A adalah parameter penting dalam oceanografi yang saling mempengaruhi dalam dinamika ekosistem laut. SPL mempengaruhi proses fisik dan biologi seperti densitas air dan pergerakan massa air, sedangkan klorofil A mengukur kelimpahan fitoplankton sebagai produsen primer dalam rantai makanan laut. Perubahan suhu dapat mempengaruhi efisiensi fotosintesis dan ketersediaan nutrien bagi fitoplankton. Dengan suhu rendah meningkatkan konsentrasi klorofil A dan suhu tinggi menghambat pertumbuhannya. Teknologi penginderaan jauh seperti MODIS dan Sentinel-3 memungkinkan pengamatan perubahan SPL dan klorofil A secara luas dan kontinu, yang penting dalam pemantauan ekosistem laut. Selat Sunda dengan dinamika oceanografi kompleksnya menjadi lokasi strategis untuk mengkaji hubungan antara perubahan SPL dan persebaran klorofil A. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan SPL terhadap distribusi fitoplankton di wilayah tersebut guna mendukung pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana pola sebaran spasial dan suhu permukaan laut atau SPL di perairan Selat Sunda pada bulan Juli 2022 dan 2025? Lalu yang kedua, bagaimana distribusi spasial fitoplankton di Selat Sunda pada bulan Juli 2022 dan 2025? Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara pola spasial suhu permukaan laut dan sebaran fitoplankton di Selat Sunda pada bulan Juli 2022 dan 2025? Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menganalisis pola sebaran spasial suhu permukaan laut di perairan Selat Sunda pada bulan Juli 2022 dan 2025 berdasarkan hasil pengolahan data satelit untuk mengetahui variasi suhu antar wilayah perairan. Lalu yang kedua, menganalisis distribusi spasial fitoplankton di perairan Selat Sunda pada bulan Juli 2022 dan 2025 melalui interpretasi data satelit klorofil A guna memahami pola penyebaran produktivitas biologis laut di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara variasi suhu permukaan laut dan sebaran fitoplankton di Selat Sunda pada bulan Juli 2022 dan 2025 untuk mengetahui pengaruh kondisi termal laut terhadap dinamika ekosistem fitoplankton. Selanjutnya adalah teori dasar. Suhu permukaan laut atau SPL merupakan parameter fisik utama yang menggambarkan kondisi termal lapisan permukaan laut dan berperan penting dalam mengendalikan proses fisik, kimia, dan biologis di laut. Di wilayah tropis seperti Indonesia, SPL umumnya berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan dipengaruhi oleh radiasi matahari, dinamika monsun, arus laut, serta fenomena iklim global seperti ENSO dan IOD. Perubahan SPL dapat memicu stratifikasi kolom air atau sebaliknya mendorong terjadinya upwelling yang membawa nutrien ke permukaan. Selanjutnya adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme makroskopis fotosintetik yang berfungsi sebagai produsen primer utama dalam ekosistem laut. Keberadaan dan kelimpahan fitoplankton sangat menentukan produktivitas perairan dan kestabilan rantai makanan laut. Fitoplankton juga berperan penting dalam siklus karbon global melalui mekanisme penyerapan karbon dioksida dari atmosfer. Klorofil A merupakan pigmen fotosintetik utama pada fitoplankton dan digunakan sebagai indikator standar untuk mengestimasi biomasa serta produktivitas primer perairan. Konsentrasi klorofil A dapat dideteksi oleh sensor satelit sehingga memungkinkan pemantauan fitoplankton secara spasial dan temporal dalam skala yang luas. Lalu selanjutnya adalah hubungan antara SPL dan fitoplankton. Hubungan antara SPL dan fitoplankton bersifat erat. SPL yang lebih rendah seperti pada kondisi upwelling umumnya diikuti oleh peningkatan konsentrasi klorofil A akibat melimpahnya nutrien. Sebaliknya, peningkatan SPL dapat memperkuat stratifikasi kolom air sehingga menghambat suplai nutrien dan menurunkan produktivitas fitoplankton. Oleh karena itu, perubahan SPL sering dijadikan indikator awal perubahan kondisi biologis perairan. Selanjutnya adalah metodologi. Data satelit yang digunakan yaitu dari MODIS dan Sentinel. Lalu parameternya yang pertama adalah suhu permukaan laut atau SPL, klorofil A, dan fitoplankton. Lalu pengolahan datanya yang pertama ada koleksi atmosfer, lalu yang kedua ekstraksi parameter, dan yang ketiga ada pemetaan spesial. Nah, software yang digunakan ada CIDES dan MATLAB. Nah, lokasi yang kami teliti pada
karya tulis kimia yang kami buat yaitu di Selat Sunda, yaitu wilayah pertemuan masa air Samudra Hindia dan juga Laut Jawa. Waktu pengamatannya yaitu pada bulan Juli tahun 2022 dan tahun 2025. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Nah, berikut adalah hasil data SPL yang telah diolah menggunakan MATLAB. Nah, ini pada bulan Juli 2025 dapat disimpulkan analisis yaitu kisaran SPL meningkat menjadi 302 sampai 305 Kelvin, lalu peningkatan suhu hampir merata di seluruh wilayah dan menunjukkan pemanasan permukaan laut serta stratifikasi kolom air yang semakin kuat. Sedangkan pada bulan Juli tahun 2022, kisaran SPL-nya sekitar 300 sampai 303 Kelvin, lalu suhu lebih rendah di bagian selatan Selat Sunda dan dipengaruhi masa air dingin dari Samudra Hindia serta mengindikasikan adanya proses upwelling. Nah, lalu ini hasil pengolahan data untuk persebaran klorofil A di Selat Sunda pada tahun 2025 dan 2022. Untuk tahun 2022, itu konsentrasi klorofil A-nya sekitar 0,08 sampai 0,12 mg per meter kubik, nilai lebih tinggi di selatan dan di tengah Selat Sunda, dan berkaitan dengan SPL yang lebih rendah, serta produktivitas primernya relatif lebih tinggi. Lalu untuk tahun 2025, konsentrasi klorofil A-nya yaitu sekitar 0,10 sampai 0,11 mg per meter kubik, distribusinya lebih homogen dan terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022, serta dipengaruhi oleh peningkatan SPL. Nah, lalu ini adalah hasil pengolahan data untuk persebaran fitoplankton pada tahun 2025 dan 2022. Untuk tahun 2022 itu biomasa fitoplanktonnya sekitar 2 sampai 2,3 mmol per meter kubik, nilai tertinggi di bagian selatan Selat Sunda dan menunjukkan kondisi oceanografi yang mendukung produktivitas. Lalu untuk tahun 2025, biomasa fitoplankton menurun menjadi 1,4 sampai 1,7 mmol per meter kubik dan penurunan terjadi hampir di seluruh wilayah serta berkaitan dengan peningkatan SPL. Nah, lalu hubungan SPL dan fitoplankton. Jadi kalau misalkan SPL-nya rendah, maka nutriennya meningkat serta fitoplanktonnya makin tinggi. Jika SPL-nya tinggi, maka stratifikasinya makin kuat dan nutriennya terbatas. Artinya fitoplanktonnya pun juga terbatas. Lalu terdapat hubungan negatif antara SPL dan juga fitoplankton. Selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran, yaitu kesimpulannya yang pertama, SPL Selat Sunda meningkat dari tahun 2022 ke 2025, lalu yang kedua, klorofil A dan biomasa fitoplankton menurun, lalu yang ketiga, terdapat hubungan negatif antara SPL dan juga fitoplankton, lalu yang keempat, pemanasan laut menurunkan nilai produktivitas primer. Nah, sarannya yang pertama adalah perpanjang periode pengamatan, lalu yang kedua, lakukan validasi data satelit dengan data in situ. Lalu yang ketiga, gunakan kombinasi sensor satelit. Dan yang terakhir adalah tambahkan parameter oceanografi yang lain. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.